Halo semuanya. Baik, di sini kami dari kelompok 3 di mata kuliah Manajemen Agribisnis, yaitu dari program studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hendra Saputra, SE MSI. Di sini kami akan melaporkan yaitu kegiatan mini riset atau praktikum lapangan yang telah kami laksanakan yaitu pada minggu ke-6 hingga minggu ke-14 yang kami laksanakan di Pasar Tradisional Mencos, Jakarta Selatan. Di sini kami akan melaporkannya yaitu dari kelompok 3. Adapun judul jurnal yang kami buat dalam kegiatan mini riset ini yang berjudul Manajemen Pemasaran Agribisnis Sayur-sayuran dalam meningkatkan daya beli konsumen dan mempertahankan customer intention, yaitu di Pasar Tradisional Mencos, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan. Baik, adapun dari kelompok kami yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Joshua Togatorop, dengan NIM 72232100018. Yang kedua adalah Diki MC Sinulingga, yaitu dengan NIM 72232100001. Yang ketiga ada Nike Ayu Angelita Sitindaun, yaitu dengan NIM 72232100024. Yang keempat adalah Sakila Natali Putri Napitupulu dengan NIM 72232100139. Yang terakhir ada Serendip Kaur, yaitu dengan NIM 72232100044. Baik, di sini kami sebelum memulainya, terlebih dahulu selanjutnya kami akan menjelaskan yaitu apa abstrak dari jurnal yang telah kami buat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemasaran sayur-sayuran yaitu di pasar Mencos dalam meningkatkan daya beli konsumen dan untuk juga mempertahankan customer intention di pasar tradisional Mencos tersebut. Penelitian ini juga mengkaji tentang 5 hal. Yang pertama itu adalah potensi agribisnis sayur-sayuran di pasar tradisional Mencos. Kedua, pola pemasaran agribisnis sayur-sayuran di pasar tradisional Mencos. Ketiga, efisiensi pemasaran agribisnis sayur-sayuran di pasar tradisional Mencos. Keempat, yaitu faktor yang mempengaruhi efisiensi pemasaran agribisnis sayur-sayuran di pasar tradisional Mencos. Dan yang terakhir adalah bagaimana manajemen pemasaran agribisnis sayur-sayuran di pasar tradisional Mencos untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Selanjutnya adalah kegiatan mini riset ini dilaksanakan sejak minggu ke-6 perkuliahan dan dikumpulkan pada minggu ke-14 pada tanggal 13 Mei 2024 dengan 20 responden yang terdiri dari 10 pedagang sayur-sayuran di pasar tradisional Mencos sendiri dan juga 10 pelanggan yang berbelanja di pasar tradisional Mencos sendiri. Dan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kestagnanan atau adanya kondisi di mana bisnis atau usaha tidak mengalami perkembangan, akan tetapi tidak juga mengalami kerugian pada pemasaran agribisnis sayur-sayuran di pasar Mencos yang disebabkan oleh beberapa hal, mulai maraknya belanja online pada saat ini. Yang kedua ada kurang kebersihannya dari pasar tersebut. Ketiga ada kurang memuaskannya barang-barang di pasar tersebut, serta persediaan barang yang kurang lengkap di pasar tersebut. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diki MC Sinulingga dari kelas Manajemen B 2022 dengan NIM 72232100001. Nah, di sini saya akan membahas tentang pendahuluan dari jurnal kami. Yang pertama-tama kami akan membahas tentang agribisnis menurut para ahli. Nah, menurut Downey dan juga Erikson, agribisnis merupakan mencakup semua kegiatan bisnis dan juga manajemen yang dilakukan oleh perusahaan yang memberikan masukan kepada sektor pertanian, produk hasil pertanian dan juga proses pertanian, mulai dari pengangkutan, pembiayaan dan juga menangani pemasaran produk pertanian. Sedangkan pemasaran menurut Rangkuti tahun 2015 ialah sebuah kegiatan yang ditentukan oleh faktor-faktor seperti faktor sosial, faktor ekonomi, faktor budaya, faktor politik, dan juga manajerial. Akibat adanya pengaruh faktor di atas, seorang individu ataupun kelompok bisa mendapatkan produk yang memiliki nilai dan juga sesuai dengan keinginannya. Jadi, kesimpulannya ialah manajemen agribisnis merupakan pengembangan fungsi dari sistem agribisnis yang bersifat dinamis, mengkoordinasikan sumber daya pertanian dalam artian luas, sehingga bisnis pertanian dapat memberikan manfaat dan juga keuntungan bagi pelaku-pelaku yang terlibat, mulai dari subsistem hulu sampai juga subsistem hilir. Nah, tempat kami melakukan riset ialah pasar tradisional Mencos
yaitu adalah salah satu pasar yang berada di tengah kota Jakarta Selatan yang berlokasi di Jalan Karet Belakang Barat nomor 2 RT 11 RW 4 Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan. Kami menilai pasar ini cocok dengan riset kami dikarenakan pasar tersebut terletak di tengah kota yang padat penduduk dan juga memiliki dan juga berdekatan dengan kos dan juga apartemen. Untuk aktivitasnya sendiri dimulai sejak pagi hari hingga malam hari dengan entitas pembeli bervariasi, biasanya akan meningkat di jam 6 sampai 9 pagi dan juga jam 4 hingga 6 sore. Terlebih di saat weekend, pembelian terhadap kebutuhan rumah tangga seperti sayur mayur meningkat drastis. Nah, aktivitas pemasaran merupakan hal yang penting dalam sistem agribisnis, mulai dari penyediaan sarana produksi, pertanian, dan juga usaha tani, pemasaran dan juga pengelolaan hasil pertanian, serta subsistem penunjang seperti penelitian, penyuluhan, pembiayaan atau kredit, intelijen pemasaran, dan juga informasi pemasaran dan kebijakan pemasaran. Tujuan dari pemasaran yaitu menjembatani apa yang diinginkan produsen dan juga konsumen dalam melengkapi proses produksi. Hampir semua aktivitas pemasaran membantu produsen dalam memahami keinginan konsumen. Untuk aktivitas pemasaran di pasar tradisional Mencos sendiri dapat dikatakan stagnan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti maraknya belanja sayur-sayuran secara online yang membuat konsumen mulai beralih ke belanja online. Kondisi pasar yang kurang bersih dapat menurunkan daya beli konsumen dan juga customer intention. Kualitas produk yang kurang memuaskan yang tentu juga dapat menurunkan daya beli dan juga customer intention. Serta persediaan barang yang kurang lengkap yang juga dapat meningkatkan menurunnya kepuasan konsumen. Dari uraian permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kita dapat melihat masih banyak tantangan dari intern yang seharusnya mulai untuk dibenahi dan juga dari pihak ekstern yang yaitu berupa kepercayaan konsumen, di mana para pedagang dituntut untuk mulai mengelola suatu usaha dengan baik dengan memperhatikan faktor kualitas produk, sehingga permasalahan ini menarik untuk dikaji bagaimana penerapannya manajemen pemasaran sayuran pada usaha agribisnis di pasar tradisional Mencos, Jakarta Selatan. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, di mana penelitiannya itu bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis proses dan makna yang lebih mendalam. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Dan untuk teknik pengumpulan datanya, penelitian ini menggunakan observasi secara langsung ke pasar tradisional Mencos dan wawancara dengan para pedagang dan pelanggan pasar tradisional Mencos mengenai potensi agribisnis, pola pemasaran agribisnis, efisiensi pemasaran, dan strategi pemasaran. Selain observasi langsung dan wawancara, dilakukan juga survei untuk mendata dan menemukan fakta terkini mengenai topik yang dibahas. Untuk lokasi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Pasar Mencos, berlokasi pada Jalan Karet Belakang Barat nomor 2, RT 11, RW 4, Kuningan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Dan selanjutnya untuk populasi dalam penelitian ini adalah para pedagang sayur-sayuran sebanyak 10 orang sampel atau responden. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Berkaitan dengan teknik pengambilan sampel harus diperhatikan, karena mutu penelitian tidak selalu ditentukan oleh besarnya sampel, akan tetapi oleh kokohnya dasar-dasar teorinya, oleh desain penelitiannya atau asumsi statistik, serta mutu pelaksanaan dan pengolahannya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menjadikan sebagian populasi dijadikan responden sebagai sampel penelitian. Dengan demikian, peneliti meyakini bahwa kuesioner yang diberikan kepada responden dapat diisi sesuai dengan kenyataan yang ada, serta penelitian yang dilakukan dapat benar-benar representatif. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, potensi agribisnis sayur-sayuran di pasar tradisional Mencos, Jakarta Selatan. Agribisnis sayur-sayuran memiliki potensi yang sangat besar dan beragam, terutama dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat dan pola makan yang seimbang di saat sekarang ini. Dan hal tersebut juga terjadi di pasar tradisional Mencos.
Hal ini tentu seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pedagang. Akan tetapi, ada tantangan yang dialami oleh para pedagang pasar tradisional mencos, baik dari faktor internal maupun eksternal, seperti mulai dari maraknya belanja sayur-sayuran secara online yang membuat konsumen mulai beralih ke belanja online, kondisi pasar yang kurang bersih yang dapat menurunkan daya beli konsumen dan juga customer intention, kualitas produk yang kurang memuaskan yang tentu juga dapat menurunkan daya beli konsumen dan juga customer intention, serta persediaan barang yang lengkap yang menurunkan tingkat kepuasan konsumen. Yang kedua, pola pemasaran agribisnis sayur-sayuran di pasar tradisional Mencos, Jakarta Selatan. Pola pemasaran agribisnis sayur-sayuran sangat penting untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan oleh petani mencapai konsumen dengan baik dalam kondisi segar dan dengan harga yang kompetitif. Sedangkan untuk pola pemasaran agribisnis sendiri di pasar tradisional Mencos masih termasuk tertinggal, terlebih pasar tersebut berada di tengah kota metropolitan Jakarta. Hal itu dapat kita lihat bahwa sistem pemasaran dari produk-produknya masih tradisional, yaitu berkunjung secara langsung ke pasarnya maupun pemasaran mulut ke mulut. Kondisi yang berada di tengah kota metropolitan akan tetapi masih menggunakan sistem pemasaran tradisional ini, hal inilah yang membuat potensi pemasaran agribisnis pasar tradisional pasar Mencos tak dapat dikelola dengan baik. Yang ketiga, efisiensi pemasaran agribisnis sayur-sayuran di pasar tradisional Mencos, Jakarta Selatan. Efisiensi pemasaran dalam agribisnis sayur-sayuran sangat penting untuk memastikan bahwa produk mencapai konsumen dengan cepat dan dalam kondisi terbaik. Hal ini tentulah harus juga diperhatikan karena kualitas sayur-sayuran di pasar tradisional Mencos kerap kurang memuaskan hati konsumen, karena berupa sayur-sayuran yang kurang segar dan juga harga yang relatif mahal. Dan hal tersebut tentu mempengaruhi daya beli konsumer dan customer. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi efisiensi pemasaran sayur-sayuran di pasar tradisional Mencos, Jakarta Selatan. Efisiensi pemasaran sayur-sayuran dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan penjualan. Memahami dan mengelola faktor-faktor ini dapat membantu pelaku bisnis agribisnis untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan pemborosan. Dan hal ini juga terjadi pada pemasaran agribisnis di mana pedagang harus menerapkan memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan pemborosan. Karena apabila pedagang memperhatikan dan mengelola faktor-faktor ini, agribisnis sayur-sayuran dapat meningkatkan efisiensi pemasarannya yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan keberlanjutan usaha. Dan terakhir, bagaimana manajemen pemasaran agribisnis sayur-sayuran di pasar tradisional Mencos, Jakarta Selatan. Manajemen pemasaran agribisnis sayur-sayuran mencakup berbagai kegiatan dan strategi yang bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi distribusi, meningkatkan penjualan, dan memastikan produk mencapai konsumen dengan kualitas terbaik. Dan dari berbagai permasalahan yang terjadi di pasar tradisional Mencos, mulai dari maraknya belanja sayur-sayuran secara online yang membuat konsumen mulai beralih ke belanja online, kondisi pasar yang kurang bersih yang dapat menurunkan daya beli konsumen, kualitas produk yang kurang memuaskan yang tentu juga dapat menurunkan daya beli konsumen dan juga customer intention, serta persediaan barang yang tidak lengkap yang menurunkan tingkat kepuasan konsumen. Berbagai permasalahan tersebut dapat kita atasi dengan adanya manajemen pemasaran yang baik, dan untuk permasalahan yang terjadi pada para pedagang sayur-sayuran di pasar tradisional Mencos dapat dilakukan mulai perubahan, yaitu kita harus membuat manajemen pemasaran yang baik. Seperti para pedagang diharapkan untuk bergabung dengan berbagai platform belanja online. Manajemen pasar patutnya mulai mempedulikan kebersihan dari pasar. Para pedagang juga haruslah mulai mengutamakan kepuasan konsumen, karena hal inilah yang paling utama untuk mulai mendongkrak daya beli konsumen dan juga customer retention, serta itu juga dapat meningkatkan kualitas produk. Baiklah teman-teman, demikianlah hasil diskusi yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Di sini juga kami akan memberikan sebuah kesimpulan dari hasil diskusi kami dari kelompok 3. Yaitu di mana kami dari kelompok 3 melihat kestagnanan yang dialami oleh para pedagang sayur-sayuran di pasar tradisional Mencos sendiri. Hal tersebut disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama adalah maraknya belanja online pada saat ini. Yang kedua adalah kurangnya kebersihan di pasar tersebut. Yang ketiga adalah kurangnya kepuasan konsumen ketika berbelanja di pasar tersebut. Yang keempat adalah kurang lengkapnya barang-barang di pasar tersebut.
Dan di sini kami juga dari kelompok 3 memberikan saran, yaitu kepada pedagang sayur-sayuran dan juga UPT Pasar Tradisional Mencos. Dan di sini kami akan memberikan beberapa saran. Saran yang pertama dari kami adalah agar para pedagang mulai bergabung dengan berbagai platform aplikasi, yaitu belanja online yang pada saat ini marak digunakan oleh para masyarakat atau konsumen. Itu dapat seperti GrabMart, GoMart, dan aplikasi lainnya. Nah, hal ini tentu dapat meningkatkan potensi datangnya permintaan agribisnis atau pembelian pada sayur-sayuran di pasar tersebut. Yang kedua adalah agar mulai meningkatkan kualitas produk. Dalam hal ini dapat berupa mencari agen-agen, yaitu langsung dari produsennya. Dalam hal ini kemungkinan di daerah Jakarta itu dapat mencari agen-agen dari sekitaran Jawa Barat yang menjadi produsen sayur-sayuran di Jakarta. Yang ketiga adalah dalam hal ini juga meningkatkan kelengkapan barang yang tersedia. Dalam hal ini dapat meningkatkan rasa kepuasan dari konsumen. Karena kepuasan konsumen akan mendatangkan rasa untuk customer intention. Yaitu ketika customer telah berbelanja dengan puas, dan mereka akan datang lagi untuk membeli barang tersebut ke tempat pasar Mencos tersendiri. Dan yang terakhir adalah ini untuk UPT pasar tersebut agar mulai meningkatkan kualitas kebersihan pasar. Dalam hal ini lebih ditekankan kepada UPT Pasar Tradisional Mencos tersendiri. Akan tetapi, untuk para pedagang tersendiri juga harus mulai meningkatkan kepeduliannya terhadap kebersihan stand jualannya masing-masing. Dalam hal ini adalah kepedulian pribadi lepas pribadi. Baik, demikianlah dari kami kelompok 3 atas nama saya Joshua Tokotorop sebagai pembawa acara atau moderator. Kedua ada Diki Sinulingga, yang ketiga adalah Nike Stindaun. Keempat ada Sakila Napitupulu dan kelima ada Serindip Kaur di bawah bimbingan dari dosen pembimbing kami yaitu Bapak Hendra Saputra SE MSc. Kami mengucapkan sekian dan terima kasih.